Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari film arthropoda dan juga film Echinodermata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi film arthropoda terlebih dahulu. Arthropoda ini merupakan hewan yang beruas-ruas. Nah, selanjutnya dari berdasarkan morfologinya, arthropoda itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada Trilobita. Nah, Trilobita ini merupakan hewan dari arthropoda yang umumnya hidup di laut, yang mana hidup pada 250 juta tahun yang lalu. Nah, hewan ini itu merupakan hewan yang pertama yang memiliki mata dengan resolusi tingkat tinggi. Nah, contohnya itu adalah Trilobita yang Trilobita punah. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah Sellicerates, yang mana arthropoda ini itu memiliki rahang yang kurang sempurna, di mana pelengkap utama dari tubuhnya ini memiliki mulut yang disebut dengan Chelicerae yang berfungsi dalam proses makan dan juga yang dimana biasanya itu berfungsi sebagai penjepit atau sebagai taring. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah mandibula. Untuk klasifikasi dari Sellicerates itu contohnya seperti laba-laba, kepiting tapal kuda, dan juga laba-laba laut. Nah, kemudian ada mandibula. Mandibula ini itu adalah arthropoda yang sudah memiliki rahang yang dapat menggigit, yang mana mandibula ini memiliki pelengkap anterior tubuhnya itu adalah memiliki satu pasang atau lebih antena sensorik dan memiliki pelengkap yaitu adalah rahang. Selanjutnya adalah pembagian subfilum dari film arthropoda. Nah, yang pertama adalah subfilum Trilobita. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, itu Trilobita ini adalah merupakan subfilum yang sudah punah. Nah, arthropoda Trilobita ini itu adalah merupakan jenis yang sangat penting dan beragam karena kelompok hewan ini itu adalah merupakan invertebrata laut yang hidup pada era Paleozoik. Nah, contohnya seperti ada di gambar sebelah kanan ya, ada di gambar ini. Nah, itu adalah sebuah fosil dari Trilobita yang ditemukan. Nah, contoh lainnya adalah spesies Delsminites limurus. Nah, ada juga dari jenis Acnostoid yang spesiesnya adalah Peronopsis interstricta. Nah, selanjutnya ada subfilum dari Sellicerata. Nah, Sellicerata ini adalah subfilum dari anggota hewan yang tak bertulang belakang. Nah, Sellicerata ini berasal dari bahasa Yunani yang sela artinya capit dan keros artinya tanduk. Nah, Sellicerata adalah semacam kelompok besar yang memayungi dari jenis-jenis seperti laba-laba, kalajengking semu, kalakjoka, dan bahkan mimi dan mintuna. Nah, apa sih mimi dan mintuna? Mimi dan mintuna adalah sebutan dari sepasang jenis kepiting tapal kuda. Nah, kemudian kelompok Sellicerata ini adalah dikenal karena anggotanya mempunyai alat mulut berupa Sellicera yang terdiri dari 2 segmen. Nah, di sini ada contohnya. Itu adalah dari kelas Merostomata atau kepiting tapal kuda, itu Mimi dan Mintuno. Mimi itu adalah kepiting tapal kuda yang laki-laki, yang jantan, dan yang Mintuno itu adalah kepiting tapal kuda yang betina. Kemudian ada dari kelas Arachnida yaitu kalajengking Arabian. Ini yang merupakan adalah kalajengking yang berbahaya di spesiesnya. Kemudian ada kelas Paphnogoniida atau laba-laba laut. Kemudian selanjutnya adalah subfilum Crustacea. Nah, Crustacea ini adalah merupakan subfilum yang tidak asing bagi kita, yaitu merupakan kelompok besar dari organisme yang terutama yang hidup di wilayah perairan, yang mana terdiri dari 35.000 spesies dari kepiting, udang, lobster, udang karang, stridip, kutu air, bugs, dan juga kelompok
krustasia lainnya. Krustasia ini memiliki 2 pasang antena dan juga 3 jenis pelengkap untuk mengunyah dan juga berbagai jumlah pasang kaki. Ini adalah contoh dari beberapa subfilum krustasia. Ada spesies Hyalella axteca yang mewakili dari kelas Eumalacostraca, ada juga Cyclops sp dari Copiopoda, ada Dolopstra namor dari Branchiura, dan juga ada Panulirus ornatus dari Malacostraca. Kemudian ada subfilum Oneramia. Nah, Oneramia ini merupakan dari bahasa Latin yang pertama, yang memiliki arti, yang kata unus memiliki arti satu dan ram artinya cabang. Nah, karena Uniramus ini semua apendiknya itu pada ruas tubuh Uniramus cabang. Karena pada setiap ruas kepala terdapat sepasang antena, sepasang mandibel, dan juga sepasang maksila. Uniramia ini itu bagian besar hidupnya di darat, beberapa ada di air dan juga ada yang di laut. Nah, Uniramia ini memiliki pelengkap ketat Uniramia, yaitu kaki yang hanya memiliki satu cabang. Sebagian besar terrestrial, namun ada juga yang hidup di air dan hidup air untuk dari sebagian ataupun seluruh dari siklus hidupnya Uniramia. Nah, kelompok Uniramia ini mencakup seperti serangga, lipan, kelabang, dan juga lainnya. Di sini ada contohnya, itu ada cacing bludo, ada Oncophora sp, ada Chilopoda sp atau kelabang dari Diplopoda, ada juga dari jenis-jenis dari insekta. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi dari filum Echinodermata atau hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Nah, yang pertama ada kelas Asteroidea. Nah, kelompok hewan ini itu memiliki bentuk seperti bintang. Jadi, kelompok hewan ini itu biasa disebut juga dengan bintang laut. Nah, karena bintang laut ini itu memiliki 5 lengan yang ataupun lebih. Nah, hewan ini itu lengannya memanjang dari cakram pusatnya. Di bawah lengannya itu terdapat terdapat tabung cakram penyedot. Nah, dari bintang laut ini itu memiliki suatu keunikan, yaitu adalah dia dapat melakukan regenerasi, yang mana dia dapat menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang atau rusak atau terpotong. Dan bahkan dari bagian yang terpotong ataupun yang bagian yang hilang itu dapat membentuk suatu individu yang baru. Nah, kemudian ada kelas Ophioidea. Nah, kelompok hewan ini tuh seperti bintang laut, tetapi kelompok hewan Ophioidea ini itu memiliki lengan yang sangat panjang sekali. Nah, dan dapat digerakkan menyerupai ular, sehingga kelompok ini itu juga disebut dengan bintang ular laut atau bintang mengular. Nah, pada lengannya itu tidak memiliki cakram penyedot, dan juga dia bergerak itu dengan cara menyambutkan lengannya. Nah, beberapa spesies dari Ophioidea ini itu adalah pemakan suspensi, dan juga yang lainnya adalah pemakan bangkai atau zat-zat sisa. Nah, di sini ada contoh gambar dari spesies bintang laut, dan juga ada bintang laut ular laut yang di bawah yang berwarna hitam itu memiliki lengan sangat panjang sekali. Kemudian ada kelas Echinoidea. Nah, kelompok hewan ini itu memiliki tubuh yang dipenuhi dengan duri. Duri-duri ini itu berasal dari bahan zat kapur. Nah, ada yang memiliki duri yang pendek, itu adalah landak laut, dan ada yang memiliki duri yang panjang, itu ada bulu babi, ada yang berbentuk seperti koin, yaitu adalah dolar pasir atau sen dolar. Nah, hewan-hewan ini itu tidak memiliki lengan, akan tetapi mereka itu memiliki 5 baris kaki tabung yang berfungsi dalam pergerakan yang lambat. Nah, bulu babi juga memiliki otot untuk memutar durinya yang panjang yang membantu dalam pergerakan. Nah, kemudian bulu babi juga memiliki mulut yang dilingkari oleh struktur kompleks mirip rahang
yang telah beradaptasi untuk memakan ganggang laut dan juga makanan lainnya. Nah, bulu babi dan landak laut ini itu memiliki bentuk yang agak bulat, sedangkan dolar pasir itu memiliki bentuk yang pipih dan berbentuk seperti cakram atau berbentuk seperti sebuah koin yang pipih. Kemudian di sini ada contoh gambar dari landak laut, ya, ini landak laut, ada bulu babi dan juga ada dolar pasir. Ini berbentuk seperti pipih, seperti koin-koin, ya. Kemudian ada kelas Crinoidea. Nah, kelas Crinoidea ini merupakan kelompok hewan yang memiliki tangkai yang berfungsi sebagai untuk melekatkan dirinya pada bebatuan ataupun karang-karang. Nah, lengan yang bercabang-cabang seperti ini itu berbentuk seperti bunga lili. Oleh karena itu, kelompok hewan ini tuh disebut juga sebagai lili laut. Nah, lili laut yang melekat pada dasar laut dengan alat tangkai ini berzat tanduk yang disebut sebagai sirri, dan ada juga pula lili laut yang tidak memiliki tangkai sehingga ia itu dapat berenang dengan bebas mengikuti aliran arus laut. Nah, kemudian lili laut ini tuh memiliki mulut yang mengarah ke atas. Nah, gunanya ini ketika tangan-tangannya sangat panjang, lengan-lengannya sangat panjang ini tuh menangkap makanan ataupun tumbuhan atau hewan mikroskopis, makanan. Nah, lalu di tangannya itu langsung disapukan ke dalam mulutnya yang mengarah ke atas. Jadi lili laut ini dan kemudian selain itu lili laut ini itu memiliki warna yang sangat beraneka ragam dan terlihat sangat indah. Contohnya adalah ini. Yang pertama ada Comatula sp dan juga ada Petilogeus pinatus. Yang di sebelah kiri atas itu merupakan lili laut yang tidak memiliki tangkai sehingga dia dapat berenang dengan bebas, bergerak dengan bebas. Dan yang bawah itu ada lili laut yang memiliki tangkai yang mana dia melekat pada bebatuan karang. Oke, selanjutnya itu adalah kelas Holoturoidea. Nah, kelompok ini itu memiliki susunan tubuh yang kelipatan 5 dan memiliki sistem ambulakral dan bentuknya seperti mentimun, sehingga kelompok hewan ini itu juga disebut sebagai mentimun laut ataupun yang biasa kita kenal sebagai teripang. Nah, bentuk tubuhnya yang panjang ini dan memiliki mulut yang dikelilingi tentakel pada sebuah ujung tubuhnya dan memiliki anus pada ujung tubuhnya yang lain. Nah, mentimun laut ini dapat bergerak menggunakan kontraksi otot atau dengan kaki tabung yang menjulur dari tubuhnya. Mentimun laut ini dapat ada yang bersifat hermafrodit dan juga ada yang bersifat memiliki jenis kelamin yang terpisah. Nah, di sini ada contohnya dari mentimun laut ataupun teripang. Baik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ika. Padanya saya persilahkan.